Mas mau tanya, apa yang kamu ketahui tentang investasi? Investasi mungkin mengumpulkan uang mungkin. Mungkin. Terima kasih Mas. Ya. Saya mau tanya, apa saja macam-macam investasi yang kamu ketahui? Nggak tahu. Apakah kamu pernah melakukan investasi? Kalau investasi saya belum pernah melakukannya, tapi yang saya tahu investasi itu suatu jenis kayak menanam saham atau gimana? Mungkin seperti itu. Oh iya, terima kasih Kak. Bang, saya mau tanya nih. Iya, silakan Bang. Menurut Abang, apakah investasi itu perlu dilakukan di masa sekarang? Oh jelas Bang, apalagi untuk masa depan kan. Contohnya seperti trading. Kita ini membutuhkan pemasukan untuk masa depan kan. Makanya kita itu harus menginvestasi dari sekarang. Ya termasuk trading itu tadi. Seperti trading salah satu mobil Tesla yang zaman sekarang kan. Apalagi banyak investor yang menginvestasikan uangnya untuk itu dan berguna di masa depannya begitu. Oh ya, makasih Bang ya. Makasih untuk waktunya mengganggu Bang. Nah, setelah kita lihat wawancara tadi, ternyata ada beberapa orang yang tidak tahu tentang investasi. Yuk, mari kita bahas apa itu investasi. Pengertian investasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi berarti penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Secara umum, investasi dapat diartikan sebagai aktivitas menempatkan modal, baik berupa uang atau aset berharga lainnya, ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor tersebut kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Agar kalian lebih memahami apa itu investasi, mari kita analogikan dengan contoh yang simpel dan mudah dimengerti. Misal, seorang anak ingin menjadi pengacara yang sukses. Lalu ia memberitahu cita-citanya tersebut kepada ayahnya. Lalu ayahnya tadi menyekolahkan anaknya sampai jenjang tertinggi sesuai pilihannya, sehingga diharapkan suatu saat anaknya tadi bisa mencapai cita-citanya tersebut, yaitu menjadi pengacara yang sukses. Tujuan di sini adalah agar anaknya menjadi pengacara yang sukses. Investasi atau cara yang dilakukan adalah sekolah sampai jenjang tertinggi. Ada kata diharapkan. Investasi tidak lepas dari faktor harapan atau ekspektasi tentang masa depan. Dan berbicara tentang masa depan, artinya investasi juga pasti membutuhkan waktu. Dengan demikian, konsep investasi adalah 1. Mendapatkan dana pada masa sekarang, 2. Jangka waktu tertentu, 3. Guna mendapatkan manfaat, balas jasa, atau keuntungan di kemudian hari. Nah, apakah kalian sudah memahami tentang apa itu investasi? Kalau sudah paham, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal adalah produk pasar modal yang diperjualbelikan di Bursa Efek. Jenis instrumen pasar modal adalah sebagai berikut. 1. Saham. Saham adalah tanda penyertaan modal seseorang atau pihak seperti badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Sederhananya, saham adalah bentuk kepemilikan dari sebuah perusahaan. Jadi, kalau kamu punya satu lembar saham dari perusahaan tertentu, itu artinya kamu merupakan salah satu pemilik dari perusahaan tersebut. Lebih detailnya, ketika kamu memiliki saham, maka kamu bisa memiliki hak atas pendapatan perusahaan, hak atas aset dari perusahaan, dan juga kamu berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham. 2. Obligasi atau surat utang. Menurut Bursa Efek Indonesia, obligasi adalah surat utang jangka menengah panjang yang dapat ditindaktangankan. Obligasi biasanya diterbitkan oleh korporasi maupun negara. Obligasi ini sendiri bisa dibagi menjadi 2, yaitu bersifat utang dan juga sukuk, yaitu bukti kepemilikan suatu aset yang diterbitkan oleh negara. 3. Reksadana. Secara sederhana, reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadana menjadi salah satu instrumen investasi yang paling banyak digunakan para investor pemula karena lebih aman dan sudah diatur oleh ahlinya. Modal yang dibutuhkan pun cukup minim. 4. Exchange Traded Fund adalah reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif
yang unik, penyertaannya diperdagangkan di bursa efek. Produk ini diperdagangkan seperti saham-saham yang ada di bursa efek. 5. Derivatif. Menurut Bursa Efek Indonesia, derivatif ini merupakan kontrak finansial antara dua atau lebih pihak, di mana fungsinya untuk memenuhi janji untuk membeli atau menjual aset maupun komoditas. Instrumen derivatif ini biasanya digunakan sebagai hedging atau untuk melindungi nilai atas portofolio yang mereka miliki. Mengingat investasi sendiri pasti memiliki resiko, dan salah satu cara untuk meminimalisir risiko tersebut adalah dengan memiliki derivatif. Nah, pembahasan selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi investasi. Agar investasi dapat tercapai, ada banyak faktor yang harus diperhatikan, baik oleh pelaku individu maupun badan usaha, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, suku bunga. Suku bunga turut menyumbang pengaruh pada iklim investasi. Nilai suku bunga disebabkan dari banyak faktor, termasuk kondisi global. Jika nilai suku bunga tidak memberikan imbal hasil yang baik, maka investor asing berpotensi memindahkan atau menarik modalnya dari negara berkembang. Yang kedua, sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam Indonesia bisa menjadi daya tarik bagi investor asing untuk berinvestasi. Indonesia memiliki dua jenis sumber daya alam, yakni fosil bumi dan pariwisata. Fosil bumi seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sementara pada pariwisata, pemandangan alam menjadi daya tarik utama untuk berinvestasi. Hal tersebut terlihat dari digalakannya 7 Bali baru di Indonesia. Yang ketiga, demografis. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang padat, bahkan melonjak dalam beberapa tahun terakhir. Catatan BPS dalam rentang 10 tahun, yaitu dari tahun 2010 sampai dengan 2020, menunjukkan jumlah penduduk Indonesia bertambah 32 juta jiwa. Dengan demikian, potensi lonjakan jumlah penduduk bisa saja terjadi. Yang keempat, tenaga kerja. Tenaga kerja terampil dengan usia produktif masih terbilang rendah di Indonesia. Keterampilan tenaga kerja akan berdampak pada pendapatan pekerja, pendapatan per daerah atau provinsi, hingga regional. Selain berdampak pada pendapatan, dengan adanya tenaga kerja yang terampil, maka turut membuka banyak lapangan kerja baru. Yang kelima, iklim perekonomian yang baik. Di Asia, Indonesia termasuk negara dengan iklim ekonomi yang baik. Indonesia telah berulang kali bertahan dari situasi ekonomi krisis berskala global. Indonesia dapat menciptakan keamanan dan menjaga kesehatan iklim ekonomi dan investasi, meski situasi ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Yang keenam, situasi dan stabilitas politik dalam negeri. Sejak era reformasi tahun 1998, situasi dan stabilitas politik dalam negeri memang naik turun. Untuk menjaga iklim investasi, pemerintah selalu dapat menekan pergolakan yang terjadi demi terciptanya negara yang sehat dan aman. Yang ketujuh, politik luar negeri. Untuk mendapatkan investor asing, pemerintah juga perlu berperan aktif menjalin hubungan baik dengan negara lain. Hubungan baik dapat meningkatkan kepercayaan negara lain untuk mengelola uangnya di Indonesia dan menguntungkan Indonesia dalam jangka panjang. Yang kedelapan, birokrasi. Salah satu mandeknya investasi asing adalah birokrasi yang berbelit-belit dan memakan waktu lama. Penilaian kelayakan dan kemudahan di birokrasi negara dilakukan oleh Bank Dunia dan International Finance Corporation. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mulai berbenah menata birokrasi menjadi lebih cepat, termasuk manfaatan teknologi di dalamnya. Itulah pembahasan tentang investasi yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.